Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noella Restumorang dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, akan membahas tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction dengan mata kuliah Instrumen Laboratorium Medik oleh Bapak Ahmad Fahuroji, JS, SSI, MSc. Topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama apa itu PCR, yang kedua komponen PCR, yang ketiga alat PCR, yang keempat tahapan yang terjadi dalam PCR, yang kelima dokumentasi hasil PCR, dan yang keenam jenis-jenis PCR, dan yang ketujuh cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, dan yang terakhir adalah cara perawatan alat PCR. Yang pertama sekali yang akan saya bahas yaitu apa itu PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro dan in vivo, dilakukan di lingkungan yang terkontrol seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Sedangkan in vivo adalah proses medis atau pencobaan yang mengembangbiakkan makhluk hidup di dalam tubuh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, laboratorium, atau tumbuhan. Yang pertama, PCR mengamplifikasi atau memperbanyak DNA. Yang kedua, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA. Yang ketiga, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA. Yang pertama, satu gen. Yang kedua, beberapa gen. Dan yang ketiga, banyak gen. Proses pembuatan yang meniru replikasi DNA alami. Selanjutnya adalah komponen PCR. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, DNA cetakan, dan yang kedua, oligonukleotida primer. Yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Yang keempat, enzim DNA polimerase, dan yang kelima, yaitu komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Di sini kita dapat melihat dari berbagai komponen utamanya, yaitu ada DNA template, primer, DNA polimerase, DNTPS, dan buffer. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu A, DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang B, oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida yang pendeknya 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Yang C, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Yang D, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sintetis rantai DNA. Dan yang E, komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Selanjutnya di sini ada Thermus aquaticus, adalah spesies bakteri yang dapat mentoleransi suhu tinggi. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam PCR. Seperti yang terlihat pada slide, bahwa ini adalah alat-alat yang digunakan pada proses PCR yang menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuannya untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Tahapan yang terjadi dalam alat PCR terdapat 3, yaitu pada proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu yang pertama denaturasi, yang kedua annealing, yang ketiga pemanjangan untai DNA. Seperti yang sudah terlihat pada slide sebelumnya, bahwa tahapan yang terjadi dalam alat PCR yaitu yang pertama denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal.
Biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, dan masing-masing suhunya 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Yang kedua, annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa yang mengandung 50-60% G tambah C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuensi DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaliknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer dan mengurangi efisien PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Yang ketiga, pemanjangan primer atau extension. Selama tahapan ini, polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3'. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, tergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktunya 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Dan di sini adalah proses bagaimana denaturasi, annealing, dan extension. Selanjutnya adalah dokumentasi hasil PCR. PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis sel agarosa. Selanjutnya adalah jenis-jenis PCR. Yang pertama PCR RVLP, yang kedua PCR RAPD, dan yang ketiga nested PCR, yang keempat kuantitatif PCR, dan yang kelima RT-PCR dan inverse PCR. Cara pemakaian alat PCR secara umum. Yang pertama, hubungkan colokan PCR mesin pada stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on pada sisi belakang alat. Yang ketiga, mesin PCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpad yang telah tersedia. Yang keempat, untuk membuat program baru, sentuh file new program. Yang kelima, ketik nama file enter. Yang keenam, pada step atur tahapan proses aplikasi DNA sesuai dengan yang diinginkan lalu di-save. Yang ketujuh, pilih tempat penyimpanan, dan yang kedelapan, close. Yang kesembilan, buka penutup mesin PCR. Yang ke-10, masukkan tube PCR lalu tutup. Kemudian jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara file edit, pilih file yang akan dijalankan lalu run start. Setelah selesai, untuk menghindari program dilakukan dengan cara sentuh stop now close, lalu buka penutup mesin PCR, ambil tube PCR, dan cabut steker dari stop kontak. Setelah cara pemakaian alat PCR secara umum, selanjutnya adalah aplikasinya. Yang pertama, deteksi penyakit akibat infeksi bakteri atau virus. Yang kedua, paternity testing. Yang ketiga, studi forensik atau DNA fingerprinting. Yang keempat, diagnosis penyakit genetik. Yang kelima, analisis filogenetik. Dan yang keenam, studi paleontologi. Yang ketujuh,
pengklonaan dan terapi gen, yang kedelapan mutagenesis artifisial, dan yang terakhir adalah proyek pemetaan genom. Dan yang terakhir adalah cara perawatan. Di sini terdapat 4 perawatan, yaitu perawatan harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Yang pertama, perawatan harian. Membersihkan bagian luar alat, kecuali layar sentuh, menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap selesai digunakan. Kemudian membersihkan layar sentuh menggunakan aquadestril dan tisu bebas serat setiap selesai digunakan. Yang kedua adalah perawatan mingguan. Membersihkan reaction modul atau colon fins block wells penutup bagian luar dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab, tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaction modul. Dan membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inner lid menggunakan tisu bebas serat yang dibasahi aquadestril. Dan perawatan bulanan yaitu membersihkan saringan udara atau air vents menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vakum cleaner. Dan perawatan tahunan yaitu perawatan tahunan oleh teknisnya. Demikian video pembelajaran saya mengenai apa itu PCR, komponen PCR, alat PCR, tahapan yang terjadi dalam PCR, dokumentasi hasil PCR, jenis-jenis PCR, cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, serta perawatan alat PCR. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.